Imli terlalu bersemangat bertepuk tangan, sampai dia malu sendiri memberi alasan bahwa ada nyamuk banyak di rumah. Pak Levi pun menjawab tidak masalah, gadis manapun pasti akan semangat melihat keromantisan seperti ini. Siapa tahu kamu adalah gadis selanjutnya yang akan menikah. Paman melanjutkan, tentu saja. Seseorang akan berlutut memegang cincin untuk melamarmu. Kemudian bel berbunyi, ternyata yang datang adalah Kunal Chauhan, dia adalah pengacara perceraian Malini. Tetapi Imli segera berbohong untuk menyelamatkan Malini. Dia mengaku bahwa Kunal adalah pengacaranya yang membela Satyakam, dia memiliki kepentingan dengannya. Kunal mengerti maksudnya, dan mengatakan bahwa Satyakam akan dibebaskan besok. Semua orang turut berbahagia atas kabar ini. Acara lamaran selesai. Scene berpindah ke Imli, dia sedang memasak dan menyanyi. Sembari memasak Imli terfokus ke suatu cincin di atas toples dan memakai di jarinya. Tidak lama kemudian Aditya datang menghampirinya dan bertanya apa yang ada di tanganmu. Imli menjawab gelas dan sendok. Aditya mengatakan, sisi lain yang aku maksud. Tapi Imli menyangkal dan menjawab tidak ada apa-apa. Lalu Aditya mengambil cincin di tangan Imli, apa yang kamu pikirkan? Imli masih menyangkal dengan menjawab tidak ada apa-apa. Segera Aditya berlutut dan memasangkan cincin ke tangan Imli. Tapi di saat itu juga Nisan dan Pak Levi ternyata melihat Aditya yang sudah memasangkan cincin ke tangan Imli. Nisan pun marah ke Aditya dengan mengatakan sampah apa ini, tetapi Aditya berusaha menenangkan mereka dan menjelaskan padanya. Scene beralih ke Malini, ternyata Kunal datang menemui Malini diam-diam dan dia pun kaget karena takut seseorang melihatnya. Kunal mengatakan, apa yang sedang kamu sembunyikan dari mertuamu Malini? Apakah kamu akan mengatakan bahwa saya Kunal Chaunal atau aku adalah pacarmu? Oh atau bahwa kita tidak mengenal satu sama lain selama seminggu sebelumnya? Kita sangat bahagia bersama, atau aku hanyalah pengacara perceraianmu? Dan tidak ada lagi. Malini menjawab, baik saya minta maaf. Saya tahu kebohonganku menyebabkan banyak masalah. Saya juga tahu, bahwa kamu adalah pengacara yang sangat baik. Jangan katakan semua ini, dan membuatku merasa lebih bersalah. Kunal, aku ingin tidak ada yang tahu apa-apa di sini. Kunal pun menyahut dengan mengatakan, saya ingin tahu seberapa banyak kamu berbohong kepadaku. Aku cuma bisa menyimpulkan satu alasan. Malini menjawab perceraian tidak ada gunanya, sedangkan Kumal mengatakan, masih ada gunanya. Malini lalu menyahut tentu saja, aku ingin perceraian ini, Aditya juga menginginkannya. Kunal menjawab, sesederhanakah itu Nona? Kamu tidak pernah melakukan apa yang kamu katakan. Kamu harus masuk atau keluar, aku bekerja dengan hati dan jiwaku, kemudian Kumal pun pergi. Scene beralih ke Aditya. Dia mengatakan kepada Nisan, ketika kamu kembali ke rumah ini setelah 10 tahun. Kami mencoba memberitahumu satu hal, tapi kami gagal. Kami tidak dapat menemukan peluang. Kemudian di hadapan Nisan dan Pak Levi, Aditya mengatakan bahwa Imli adalah istri pertamanya. Mereka pun kaget dan Aditya kembali menegaskan bahwa, aku hanya berusaha agar Imli mendapatkan hak atas rumah ini. Tetapi kita terhalang dengan keadaan dan keberuntungan. Nisan menjawab, apa yang terjadi di Pakdandia adalah kecelakaan, lalu Adi meneruskan bicaranya, bahwa saya hanya menyalahkan diriku atas apa yang kemudian terjadi di Delhi. Saya telah bersalah ke Imli, dan saya juga telah menyakiti Malini. Saya menyakiti keluarganya dan juga keluargaku, akulah yang harus disalahkan. Keluarkanlah amarahmu kepadaku, tapi tidak dengan Imli, Malini, atau hubunganku dengan Imli. Imli tidak pernah menyakiti siapapun bahkan karena kesalahan, dia selalu memikirkan kita, dia belum ingin ada yang tahu, karena itu akan menghancurkan hati semuanya, dia masih tanpa pamrih. Nisan kemudian mendekat ke Imli dan mengatakan, aku cowok keren, maukah kamu menjadi kakak iparku yang keren? Saya minta maaf, aku salah paham tentang hubunganmu, berhentilah menangis.
Pak Levi ikut mendekat dan mengatakan, "Imli, tolong berhenti menangis. Lihatlah, kapanpun kamu membutuhkan kita, kamu ingin seseorang untuk diajak bicara atau dipeluk, maka kita akan selalu bersamamu. Tolong jangan pernah kamu anggap bahwa dirimu hanya sendiri." Dan akhirnya mereka saling berpelukan. Beberapa hari berlalu, Meti ingin pergi ke Delhi untuk menemui Imli. Saat di perjalanan dia ingin membelikan Imli sari. Saat masuk ke toko tidak sengaja dia sedikit terpleset dan memegang bahu seseorang. Ternyata dia adalah Anu, mereka pun saling memandang.